Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Wa qala aidan وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. أما بعد، Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi kita sudah malam ini memasuki malam yang 11 atau malam 12? Malam 11 bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita tambahan keimanan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita tambahan keyakinan dan kepahaman terhadap agama kita ini, agama Islam. Rabbana zidna wa qina adzabannar. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma rabbana ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik rahimahullah, kalau kita bandingkan pengetahuan kita dengan anak-anak zaman sekarang dengan orang-orang terdahulu, katakanlah para salaf, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu orang-orang zaman sekarang lebih kita kenal, orang-orang yang masyhur lebih kita kenal. Kita ambil contoh pemain sepak bola, siapa yang tidak kenal dengan namanya Cristiano Ronaldo ya? Yang kita dulu ini tahu semua yang kita kenal sebagai nama apa? Siar Setan ya. Sekarang dia bermain di Arab Saudi, Al-Nassr. Dulunya dia di Real Madrid, sebelum dia Real Madrid ada di MU. Kita tahu semua. Messi, siapa julukannya? Messi, The Messi. Sekarang main di PSG, dulunya main di mana? Barcelona. Masya Allah. Ini tahu semua nih Bapak Ibu. Ini anak-anak milenial zaman sekarang seperti ini. Sekarang kita bandingkan dengan sejarah sirah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam zaman dahulu. Katakanlah siapa empat pemimpin, 4 khulafaur rasyidin. Yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Julukannya As-Siddiq karena Abu Bakar lah yang pertama ketika Nabi Isra Mi'raj ya, dari Mekah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa. Kemudian Masjidil Aqsa naik ke langit yang 7. Kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah apa? Perintah sholat. Nabi langsung diundang oleh Allah SWT hanya untuk menerima satu perintah, yakni perintah sholat. Tadinya perintah sholat ini 50 kali sholat Bapak Ibu. Tapi karena kata Nabi Musa alaihissalam, kita ini umat Nabi ini tidak akan sanggup kita 50 waktu sholat kita kerjakan sehari semalam, sehingga didiskon lagi kita menjadi 5 waktu sholat yang setara dengan 50 kali waktu sholat. Masya Allah. Kemudian Nabi turun lagi ke Mekah Al-Mukarramah dan menceritakan kejadian Isra Mi'raj ini ke kafir Quraisy, tapi tidak ada satupun yang membenarkan cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hanya satu orang yang membenarkan, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Makanya dia dijulukan sebagai As-Siddiq. Kemudian khalifah yang kedua Umar bin Khattab. Siapa nama julukannya Umar bin Khattab? Al-Faruq.
Umar Al-Faruq karena dialah yang pertama kali memproklamirkan keislaman dia di hadapan kafir Quraisy di kota Mekah. Pada saat itu tidak ada satupun sahabat yang berani mengatakan saya Islam, saya Muslim, tidak ada sama sekali, kecuali Umar bin Khattab yang terang-terangan bersama dengan paman Nabi Hamzah memproklamirkan diri sebagai yang orang yang masuk Islam dan mendapatkan doa Nabi. Kata Nabi, ya Allah berilah izah Islami dari dua orang yang lebih engkau cintai, Abu Bakar, Umar bin Khattab atau Abu Jahal bin Islam. Ternyata Allah lebih suka kepada Umar bin Khattab. Maka dialah dikatakan sebagai Nabi Al-Faruq. Utsman bin Affan siapa julukannya? Zun Nurain, pemilik dua cahaya. Kenapa Utsman dikatakan Zun Nurain? Karena dia selalu melakukan sholat qiyamul lail dan membaca Al-Quran. Sholat adalah cahaya, membaca Al-Quran adalah cahaya, maka dikatakan dua pemilik cahaya. Tapi ada satu lagi riwayat mengatakan kenapa Utsman bin Affan dikatakan julukannya Zun Nurain? Karena dia menikahi dua putri Rasulullah SAW. Seperti diketahui putri Rasulullah SAW itu ada 4. Yang pertama Zainab, yang kedua Ruqayyah, yang kemudian dinikahi oleh Utsman bin Affan. Meninggalnya Utsman, maka Utsman dinikahkan oleh Nabi SAW dengan Ummu Kulsum. Kemudian putri yang keempat adalah Fatimah Az-Zahra. Dan khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib dilanjutkan Abu Turab. Dialah yang menjadi sepupu Nabi sekaligus menantu Nabi SAW karena menikahi Fatimah Az-Zahra. Sebenarnya 4 orang ini sudah dijamin masuk surga oleh Nabi SAW dari 10 orang. Dan Nabi SAW, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad bin Abi Waqqas di surga, siapa lagi? Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Talha di surga, Ubaidillah bin Hajar di surga, dan Sa'id bin Zaid di surga. 10 orang ini menjadi jaminan Nabi SAW yang masuk surga ketika masih hidup, Bapak Ibu, adik-adik rahimakumullah. Tapi ada satu sahabat Nabi yang tidak terkenal, yang tidak masyhur, tetapi menjadi penghuni surga setelah meninggalnya dia di Mekah, di Madinah, Madinatul Rasul. Siapa nama sahabat Nabi yang tidak terkenal, yang tidak masyhur ini? Namanya adalah Sya'ban radhiyallahu anhu. Kenapa Sya'ban ini menjadi perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sya'ban ini punya 2 keunikan, Bapak Ibu, adik-adik. Yang pertama, dia selalu datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebelum azan dikumandangkan, dia sudah ada dalam masjid. Ya. Jadi sebelum ada azan dia sudah ada dalam masjid, sudah nunggu azan. Bukan Bilal dia, tapi dia nunggu azan untuk sholat. Ternyata dia mengamalkan apa yang ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayul amal afdal ya Rasulullah? Amal apa yang paling afdal ya Rasulullah? Kata Abdullah bin Mas'ud. Tapi ingat Bapak Ibu, amal yang paling afdal ini banyak. Nabi melihat tipe-tipe orang yang kalau orang suka sholat, maka kata Nabi SAW, kebetulan Abdullah bin Mas'ud ini adalah orang yang suka sholat. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW, ayul amali afdal as-salatu li waqtiha, sholat tepat pada waktunya. Apalagi ditanya Abdullah bin Mas'ud, qultu summa ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti pada orang tua. Qultu summa ya Rasulullah, apalagi ya Rasulullah? Jihadun fi sabilillah. 3 ini dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas pertanyaan ini. Nah, Sya'ban mengamalkan as-salatu li waqtiha. Dia sholat tepat pada waktunya. Kemudian kedua, keunikan Sya'ban ini, Bapak Ibu rahimakumullah, setiap dia memasuki masjidnya Rasulullah SAW ini, dia selalu menempati tempat yang sama. Jadi stop pertama di Masjid Nabawi itu di sebelah kanan, paling pojok. Kira-kira tepatnya di Bapak Komandan kita Pak Yayan, itu di sana, betul Pak Yayan? Di sana. Sya'ban itu selalu
mau sholat, mau ada tausiah Nabi, kultum Nabi, selalu berada di posisi sebelah kanan mengarah ke dindingnya masjid Rasulullah SAW. Bukan karena dia ingin tidur-tiduran atau ingin santai, bukan. Dia tidak ingin mengganggu orang lain dan juga tidak ingin diganggu oleh orang lain. Dan kita Bapak Ibu tanpa sadar, ketika kita memasuki masjid, dimanapun masjid, kita selalu menempati tempat kita. Kalau saya perhatikan nih Bapak Ibu, Pak Ketua DKM kita ini, ya, Pak Haji Iwan, selalu berada di posisi depan mimbar. Depan mimbar kalau ini ada khotib, nah, beliau di posisi itu. Saya perhatikan seperti itu. Kita doakan beliau ini selalu sehat, berkah bersama keluarga, bisa mengajak warga Peruji untuk membangunkan masjid kita ini. Amin ya rabbal alamin. Bersama tentunya dengan Pak Komandan kita, Pak Ketua RT Pak Adam. Beliau ini jadi panutan saya semenjak saya tinggal di perumahan haji ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga beliau juga sehat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Ini dua keunikan dari syaitan. Pertama dia sebelum azan dia datang, kemudian dia selalu menempati tempat favoritnya dia, katakan lagi itu. Nah, ada suatu subuh sahabat ini tidak berada di tempatnya, sedangkan sholat subuh ingin didirikan oleh Nabi SAW. Dan Nabi selalu melihat sahabat-sahabatnya Bapak Ibu, siapa saja yang sudah ada di posisi masing-masing ini bertahu ya. Ada Abu Bakar selalu di depan, ada Ali, ada Utsman selalu di belakang Utsman karena pemalu. Kemudian ada Sa'ad bin Waqqas, pokoknya lengkap semua sahabat kecuali Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia tidak melihat sahabat di tempatnya, sehingga Nabi bertanya ke sahabat yang di belakang. Kata Nabi, adakah yang mengetahui kabar dari sahabat? Maka tidak satu pun sahabat mendengarkan pertanyaan Nabi. Ditunggu barang sebentar, sekitar 5-10 menit. Tidak juga kelihatan. Ditanya lagi sama Nabi SAW, adakah yang melihat sahabat? Tidak ada satu pun Bapak Ibu yang menjawab pertanyaan Nabi. Karena memang tidak ada yang melihat sahabat. Ditunggu lagi sehingga hampir subuh pada saat waktu itu kesiangan, sehingga didirikanlah sholat. Karena takut kesiangan didirikan sholat. Nabi kemudian mengimami sholat subuh. Kemudian setelah sholat subuh Nabi berzikir, kemudian berzikir pagi petang. Dan ingat, tolong Bapak Ibu perhatikan, Nabi tidak pernah meninggalkan zikir pagi dan petang. Tidak dicampur sama kita. Ini sunnah Rasulullah yang mulai terlupakan oleh kita. Tidak pernah Nabi meninggalkan sepanjang hidup beliau zikir pagi dan petang. Kemudian sholat beliau tidak pernah tinggalkan sholat sunnah witir tiap malamnya sama sholat qobliyah subuh. Dua sholat ini Nabi tidak pernah tinggalkan dalam keseharian beliau sampai beliau meninggal dunia. Setelah zikir pagi dan petang, pada waktu pagi itu berbada subuh, kemudian Nabi menghadap lagi ke para jamaah, para sahabat-sahabat, menanyakan lagi, adakah yang mengetahui rumah dari Sya'ban? Maka seketika ada sahabat menunjuk tangan, ya Rasulullah, saya mengetahui persis rumahnya Sya'ban. Maka Nabi bersama Sya'ban minta diantarkan ke rumah Sya'ban. Pergilah Nabi ke rumah Sya'ban bersama para sahabat. Tahukah Bapak Ibu, perjalanan ke rumah Sya'ban itu bukan 10 menit, 20 menit, 30 menit, bukan Bapak, tetapi 3 jam perjalanan. Bayangkan perjalanan 3 jam dari masjidnya Nabi ke rumahnya Sya'ban. Tiap hari 24 jam ada sholat. Sahabat selalu melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Sampailah, singkat cerita, di Sahih Muslim, singkat cerita, datanglah Nabi ke tempat rumah Sya'ban, diketuklah pintu. Selain mengucapkan assalamualaikum, maka keluarkan wanita, waalaikumsalam. Ditanya Rasulullah, benarkah ini rumah Sya'ban? Maka wanita itu mengatakan, benar ya Rasulullah, saya istrinya. Lalu dipersilakan masuk ke rumah Sya'ban. Kemudian Nabi mengatakan kepada istrinya Sya'ban, sesungguhnya kami tidak melihat Sya'ban pada subuh kali ini. Ini bukti kecintaan Nabi kepada para sahabat. Kita tidak melihat Sya'ban. Coba kalau kita di sini nggak melihat Pak Haji atau melihat Pak RT, sudah cuek aja, yang penting kita langsung sholat sebentar saja ya. Ya gitu. Jadi tidak bukti
kepedulian Nabi terhadap sahabat-sahabatnya. Ditanya kepada, kenapa sahabat tidak kelihatan pada waktu sholat subuh kalian? Maka jawaban istrinya Sya'ban, ya Rasulullah, sesungguhnya Sya'ban telah meninggal pada subuh tadi pagi. Jadi satu-satunya Bapak Ibu, dia tidak sholat berjamaah karena dia sudah meninggalkan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya Rasulullah, kata istrinya Sya'ban, ada yang ingin kami tanyakan ya Rasulullah. Ada 3 sebenarnya. Ada ingin kami tanyakan pada Rasulullah. Pertama, ya Rasulullah, kami heran ketika Sya'ban Sakaratul Maut dia berteriak 3 kali, masing-masing dengan satu kalimat. Kalimat seperti apa kata Rasulullah? Ya Rasulullah, dia berteriak pertama, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Aduh, kenapa tidak lebih jauh? Dia berteriak dalam Sakaratul Maut. Ketika dicabut nyawanya, dia berteriak. Yang kedua, aduh, kenapa tidak yang lebih baru? Dan kalimat yang ketiga, aduh, kenapa tidak semuanya? 3 kalimat ini, ya, ketika Sya'ban Sakaratul Maut keluar dari lisannya Sya'ban. Lalu Nabi menjelaskan apa makna dari 3 kalimat itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fa basurukal yawma hadid." Al-Qaf ayat 22. Kata Nabi SAW, sesungguhnya kita Bapak Ibu lalai tentang hari ini, lalai tentang hal ini. Anak-anak mau tenang guys, jangan tenang, ya, tenang. Ya, sesungguhnya kita lalai tentang hari ini. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha, kita lalai tentang suatu saat kita akan meninggal dunia, lalai tentang akan Sakaratul Maut menimpa kita, malaikat maut ada di dekat kita. Sehingga pada saat itu kata Allah, fakashafna, Allah buka hijab di mata kita. Ada hijab di mata kita. Selama kita hidup ini, kita tidak melihat, tidak merasakan apa akibat dari perbuatan kita di dunia ini. Ada amal baik, tidak Allah perlihatkan. Ada amal buruk, akibat amal buruk itu tidak Allah perlihatkan. Angka ghita'aka fa basaruka yawma hadid, sampai Allah akan buka hijab di mata kita sehingga terang benderanglah ketika kita Sakaratul Maut itu. Ya. Maka makna kalimat aduh, kenapa tidak lebih jauh? Ternyata Allah tampilkan ketika Sakaratul Maut itu perjalanan Sya'ban 3 jam perjalanan, rumah Masjid Nabi, rumah Masjid Nabi. Allah tampakkan ganjaran rumah di surga, Masya Allah. Ya, gambaran rumah di surga, halaman yang luas, pohon-pohonan. Maka sahabat berteriak, aduh, kenapa tidak lebih jauh? Karena kalau lebih jauh pasti rumahnya lebih indah, lebih mewah, lebih interiornya lebih top. Kemudian setelah itu Allah perlihatkan lagi video perjalanan di suatu saat Nabi di waktu subuh. Ya, sahabat waktu subuh ingin sholat subuh ke Masjid Nabi, dia siap-siap, dia pakai pakaian yang terbaik. Dan kita tahu ketika kita masjid kita harus pakai yang terbaik. Al-A'raf ayat 31, khudhu dinatakum indakul masjid, pakai yang terbaik ketika kita masjid, pakai koko, pakai gamis, ya, jangan ada pakai baju kaos yang berwarna Messi atau segala macam, jangan. Kita sedang menghadap Allah SWT, ya. Kemudian Allah perlihatkan lagi video perjalanan Sya'ban ketika subuh itu dia pakai pakaian baru, kemudian dia buka pintu, ternyata dingin. Di Madinah itu dingin Bapak Ibu, minus 18 kalau lagi musim dingin. Itu sama aja dengan dinginnya Eropa, cuma bedanya ada salju dan tidak ada salju. Kemudian dia pakai bantal, dia keluar. Dalam perjalanan dia melihat ada orang yang kedinginan menggigil. Dia buka seketika mantelnya, kemudian dia pakaikan, dia papa orang tersebut dan sempat sholat di masjidnya Rasulullah SAW. Allah tampilkan ternyata amal-amal perbuatan Sya'ban itu sehingga dengan rumah yang di surga, rumah beralaskan berlian segala macam, yang kira-kira kalau kita melihat itu kita akan berteriak juga, aduh kenapa tidak yang lebih baru?
Karena kalau dia lebih baru pasti rumah yang Allah tampakkan itu lebih indah lagi daripada rumah itu. Yang ketiga, singkat cerita ini, Allah perlihatkan ketika suatu pagi Sya'ban ingin sarapan, di hadapannya ada secangkir susu, kemudian sepotong roti, kemudian baru dia hendak makan roti tersebut, ada yang tutup pintu, tok. Kemudian dibukakan pintu, ternyata ada pengemis yang sudah 3 hari tidak makan, tidak minum, sehingga diajak masuklah, makanlah mereka berdua di dalam rumahnya Sya'ban. Dan Allah ternyata tampilkan video kehidupannya Sya'ban itu dengan balasan ganjaran rumah di surga yang lebih indah dari rumah yang pertama, rumah yang kedua, dan yang ketiganya lebih indah lagi. Sehingga Sya'ban berteriak, aduh, kenapa tidak semuanya? Bapak Ibu, adik-adik rahimakumullah, cerita ini adalah harusnya menggugah kita bagaimana kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, Bapak Ibu. Sya'ban mengisyarat kepada kita pentingnya sholat berjamaah. Bapak Ibu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla isya ma'al jamaah, fakannama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pahalanya seperti sepahala sholat separuh malam. Jadi kita tadi sudah sholat isya ini, kita dihukumi oleh Allah SWT sholat kita sampai jam 12 malam nanti. Itu kita sholat terus, dikasih pahala sama Allah SWT. Man shalla subha ma'al jamaah fakannama shalla laila kullah. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka pahalanya seperti dia sholat sepanjang malam. Tapi ingat Bapak Ibu, perhatikan berapa banyak orang yang memakmurkan masjid ketika sholat isya. Berapa banyak orang yang memakmurkan masjid ketika sholat subuh. Ini penelitian saya pribadi, belum diekspos. 16 tahun dulu Bapak Ibu. Ini bisa dibuktikan oleh anak-anak yang masih kecil ini, yang masih remaja. Buktikan omongan Pak Zaidan ini tidak lewat dari 1%. 16 tahun dulu Pak Zaidan tinggal di Cisarua Puncak. Tempat rumahnya Pak Zaidan itu di samping di Sungai DPR, Gang Cawu, Cisarua. Itu yang memakmurkan masjid di sana tidak sampai 1% dari jumlah penduduk. 13 tahun Pak Zaidan tinggal sana. Kemudian Pak Zaidan masih jomblo, masih sendirian. Kemudian Pak Zaidan menikah, tinggal di Villa Pajajaran selama 6 tahun. Tinggal di sana. Pak Zaidan juga sholat subuh sana tidak sampai 1%. Ini cerita nyata. Tidak sampai 1% penduduk, artinya yang tinggal sana, mukim di sana itu memakmurkan masjid di wilayah Pajajaran. Kemudian Pak Zaidan pindah lagi ke Mutiara Sul selama 11 tahun. Sama, tidak mencapai 1% penduduk dari komplek Mutiara Sul itu yang memakmurkan masjid di komplek tersebut. Sekarang Pak Zaidan tinggal di sini hampir nanti tahun 2024 waktu pemilihan presiden itu tepat 5 tahun. Berapa banyak penduduk Paruji yang sholat di masjid di Al-Jihad? 6-7 orang, 5 tahun dulu Pak Zaidan di sini. Ini saya katakan ini yang nyata. Jadi sholat isya, sholat subuh. Kenapa Pak Zaidan tekankan sholat isya, sholat subuh? Karena sholat ini yang paling utama. Kata Nabi, kalau mereka tahu keutamaan sholat isya, sholat subuh, misalnya mereka akan merangkak ke tempat masjid. Maka keimanan, keyakinan kita ini yang berfungsi. Kalau anak-anak sudah mendengar tausiah ini, jangan lewatkan ya. Selalu sholat berjamaah. Utamakan sholat isya, sholat subuh. Sholat isya, sholat subuh. Tapi untuk melatih sholat isya, sholat subuh itu latih dulu sholat subuh berjamaah di masjid, latih dulu sholat asar, latih dulu sholat maghrib di masjid. Karena tidak ada sesuatu yang berat itu kalau tidak dimulai dengan hal-hal yang kecil-kecil.
Jadi tidak mengistimewakan sholat isya sama subuh, tapi semua sholat itu penting. Tapi sholat khusus sholat isya, sholat subuh, maka Nabi prioritaskan dua sholat ini yang menjadi keutamaan. Kita ini orang munafik kalau tidak di dua sholat ini. Ya, demikian ini saya lihat tidak ngantuk-ngantuk di depan saya ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi mudah-mudahan ini menambah keyakinan kita, kepahaman dan keimanan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.